Bayangkan kamu berada di puncak dunia, kaya raya, berkuasa, dihormati semua orang. Namun, suatu pagi yang tampak biasa, hidupmu hancur hanya oleh selembar surat lusuh tanpa nama pengirim. Tanganku gemetar saat membaca isinya. Bukan ancaman, bukan permintaan uang, melainkan satu kalimat yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Kau memiliki 3 anak kembar, dan mereka adalah darah dagingmu. Sejak detik itu, masa lalu yang kupikir telah terkubur, bangkit menuntut kebenaran. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Drama Bercerita. Tempat di mana kisah-kisah penuh emosi, misteri kehidupan, dan pelajaran berharga dirangkai untuk menemani waktu kalian. Setiap cerita di channel ini terinspirasi dari perjalanan hidup yang tak terduga, penuh kejutan, air mata, dan makna mendalam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke orang-orang terdekat kalian, serta luangkan sejenak untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar apa yang kita dengarkan hari ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Nama saya Arka Wijaya. Di mata dunia, saya adalah simbol kesuksesan. Miliarder yang bangkit dari nol, pemilik perusahaan raksasa. Wajah saya sering muncul di majalah bisnis dan layar televisi. Banyak orang iri pada hidup saya. Uang, kekuasaan, dan pengaruh seolah tak pernah habis. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, tangan saya gemetar. Di atas meja kerja dari kayu mahal, tergeletak sebuah amplop coklat kusam. Tidak ada nama pengirim, tidak ada cap perusahaan. Hanya tulisan tangan sederhana yang menuliskan nama saya. Terlalu sederhana untuk sampai ke ruangan seorang miliarder. Saya hampir mengabaikannya. Tapi entah kenapa, dada saya terasa sesak saat membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada 1 lembar kertas tipis. Tulisan tangannya rapi, namun terasa berat. Arka, kau mungkin membenciku setelah membaca ini. Tapi kau berhak tahu, kau memiliki 3 anak kembar. Mereka hidup, dan wajah mereka sangat mirip denganmu. Saya membaca kalimat itu berulang kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak masuk akal. Saya tidak pernah memiliki anak. Setidaknya itulah yang selama ini saya yakini. Nama Nadira tiba-tiba muncul di kepala saya seperti petir di siang bolong. Mantan istri yang telah lama saya lupakan. Atau lebih tepatnya, saya paksa untuk lupakan. 10 tahun lalu, kami berpisah dengan cara dingin dan menyakitkan. Saat itu, ambisi saya lebih besar daripada perasaan. Karir saya sedang menanjak, dan saya tidak ingin ada beban yang menghambat langkah. Saya memilih bisnis dan meninggalkan Nadira. Surat itu mencantumkan sebuah alamat, kota kecil yang hampir tidak pernah saya ingat lagi. Tempat di mana kenangan lama seharusnya telah terkubur bersama waktu. Untuk pertama kalinya, saya merasa takut. Bukan pada kehilangan uang, bukan pada kerugian bisnis, tapi pada kemungkinan bahwa saya telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga tanpa pernah menyadarinya. Malam itu, saya tidak tidur. Pikiran saya dipenuhi pertanyaan yang tak henti-hentinya menghantui. Jika surat itu benar, maka selama ini saya bukan hanya pria sukses. Saya adalah ayah yang telah absen dari kehidupan anak-anaknya sendiri. Dan pagi berikutnya, saya mengambil keputusan yang akan mengubah hidup saya selamanya. Saya akan menemui masa lalu yang selama ini saya tinggalkan. Mobil hitam itu berhenti di depan sebuah rumah kecil bercap pudar. Bukan rumah reyot, tapi jelas jauh dari dunia yang biasa saya tinggali. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada satpam, hanya pot bunga sederhana di teras dan suara angin yang menyapu dedaunan kering. Saya turun perlahan. Setiap langkah terasa berat.
seolah kaki saya menolak maju. Inilah alamat yang tertulis di surat itu. Saya berdiri lama di depan pintu. Tangan saya terangkat, lalu ragu. 10 tahun. 10 tahun saya tidak pernah mencari tahu kabarnya. 10 tahun, saya berpikir hidup saya baik-baik saja. Ketukan pertama terdengar pelan. Ketukan kedua lebih tegas. Pintu itu akhirnya terbuka. Dan dunia saya berhenti berputar. Di hadapan saya berdiri Nadira. Wajahnya masih sama, meski waktu jelas meninggalkan jejak. Kulitnya lebih pucat, tubuhnya lebih kurus, namun mata itu masih mata yang sama. Mata yang dulu sering menatap saya dengan penuh harap, sebelum saya menghancurkannya dengan keegoisan saya sendiri. Kami saling menatap tanpa kata. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum, hanya keheningan yang menyesakan. Arka, suaranya pelan, hampir bergetar. Saya ingin menjawab, namun tenggorokan saya terasa terkunci. Lalu sesuatu terjadi. Dari balik pintu terdengar langkah kaki kecil. 1, lalu 2, lalu 3. 3 anak laki-laki berdiri di belakang Nadira. Mata saya membesar, jantung saya seakan dihantam palu. Wajah mereka tidak mungkin salah. Bentuk rahang, alis tegas, tatapan mata yang dingin namun penasaran. Wajah saya dalam versi kecil 3 kali lipat. Dunia terasa berputar. Saya harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Ini siapa? Suara saya keluar nyaris seperti bisikan. Nadira menghela napas panjang. Arka, mereka anak-anakmu. Kata-kata itu menghantam saya lebih keras dari apapun yang pernah saya alami. Lebih menyakitkan dari kegagalan bisnis terburuk saya. Ketiga anak itu menatap saya tanpa rasa takut, hanya rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata polos, "Ibu bilang, ayah akan datang suatu hari." Ayah, satu kata itu membuat mata saya panas. Saya, seorang miliarder yang tak pernah gentar menghadapi apapun, kini berdiri gemetar di depan 3 anak yang bahkan tidak tahu siapa saya sebenarnya. Saat itu saya sadar, perjalanan ini bukan tentang masa lalu semata. Ini tentang konsekuensi dari pilihan yang pernah saya buat. Dan saya belum siap menghadapi semuanya. Kami duduk di ruang tamu sempit itu dalam keheningan yang canggung. Tidak ada kemewahan, tidak ada pendingin ruangan mahal. Hanya sofa tua, meja kayu yang sudah kusam, dan jam dinding yang berdetak terlalu keras. Seolah menghitung dosa saya satu persatu. Ketiga anak itu duduk berjejer di lantai, memperhatikan saya dengan tatapan penasaran. Sesekali mereka saling berbisik, namun mata mereka terus kembali pada saya. Pada wajah yang entah sejak kapan menjadi bagian dari hidup mereka, tanpa pernah hadir. Nadira berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap saya. Bahunya naik turun, seolah ia sedang mengumpulkan kekuatan. "Aku tidak pernah berniat menyembunyikan mereka darimu," katanya. Akhirnya, pelan namun tegas. "Aku hanya tidak tahu bagaimana caranya." Ia menoleh. Mata itu berkaca-kaca. Hari itu Nadira mulai bercerita tentang malam-malam panjang saat ia menangis sendirian, tentang kehamilan yang ia jalani tanpa siapapun di sisinya, tentang rasa takut menghubungi saya, seorang pria yang saat itu terlalu sibuk mengejar dunia. "Aku melihatmu di berita," katanya lirih. "Kau tersenyum, dikelilingi orang-orang penting. Aku takut anak-anak ini hanya akan menjadi beban bagimu." Saya menunduk. Setiap katanya seperti pisau yang menusuk pelan tapi dalam. Ia bercerita bagaimana ketiga anak kembar itu lahir prematur. Bagaimana ia harus memilih antara membayar listrik atau membeli susu. Bagaimana ia bekerja apa saja tanpa pernah sekalipun menyebut nama saya pada mereka. "Kenapa sekarang?" tanya saya akhirnya. Suara saya pecah. Nadira terdiam lama. Lalu ia duduk, perlahan, seolah tubuhnya kehilangan tenaga. "Karena waktuku tidak banyak lagi, Arka." Saya menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Nadira tersenyum lemah.
Senyum yang membuat dada saya sesak. Dokter bilang, penyakit ini sudah terlalu jauh. Dunia saya runtuh. Semua suara seakan menjauh. Yang terdengar hanya detak jantung saya sendiri. Ketiga anak itu menoleh ke arah ibu mereka. Salah satu menggenggam tangannya erat. Sebelum aku pergi, lanjut Nadira. Aku ingin mereka tahu siapa ayah mereka sebenarnya. Bukan dari cerita, tapi dari kehadiranmu. Air mata saya jatuh tanpa bisa dicegah. Untuk pertama kalinya, saya tidak peduli siapa saya di luar sana. Tidak peduli gelar, uang, atau reputasi. Yang ada hanya satu kenyataan pahit. Saya hampir kehilangan keluarga, bahkan sebelum sempat memilikinya. Dan surat itu bukanlah undangan. Itu adalah permohonan terakhir. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya menangis. Bukan di pemakaman orang tua saya. Bukan saat perusahaan saya nyaris bangkrut. Bahkan, bukan saat saya dikhianati rekan bisnis terdekat. Namun di ruang tamu kecil itu, di hadapan 3 anak yang tak pernah saya peluk, air mata itu jatuh tanpa bisa saya hentikan. Saya menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Dada saya sesak, napas saya berat. Selama ini saya bangga menjadi pria kuat, pria yang tak pernah goyah. Tapi saat itu, saya hanyalah seorang pria yang terlambat menyadari kesalahannya. Maafkan ayah, kata itu keluar begitu saja. Lirih, nyaris tak terdengar. Saya berlutut di hadapan mereka. Tidak ada jas mahal, tidak ada status. Hanya seorang pria yang berhadapan dengan konsekuensi hidupnya sendiri. Ketiga anak itu saling berpandangan. Mereka bingung, ragu. Salah satu dari mereka, yang berdiri paling depan, melangkah pelan mendekati saya. Ia menatap wajah saya lama, seolah mencoba memastikan sesuatu. Kata ibu, katanya polos. Ayah itu orang baik, cuma tersesat. Kalimat itu menghantam saya lebih keras dari apapun. Saya menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Dada saya sesak, napas saya berat. Selama ini saya bangga menjadi pria kuat, pria yang tak pernah goyah. Tapi saat itu, saya hanyalah seorang pria yang terlambat menyadari kesalahannya. Maafkan ayah, kata itu keluar begitu saja, lirih, nyaris tak terdengar. Saya berlutut di hadapan mereka. Tidak ada jas mahal, tidak ada status. Hanya seorang pria yang berhadapan dengan konsekuensi hidupnya sendiri. Ketiga anak itu saling berpandangan. Mereka bingung, ragu. Salah satu dari mereka, yang berdiri paling depan, melangkah pelan mendekati saya. Ia menatap wajah saya lama, seolah mencoba memastikan sesuatu. Kata ibu, katanya polos. Ayah itu orang baik, cuma tersesat. Kalimat itu menghantam saya lebih keras dari apapun. Saya mengangguk, air mata kembali jatuh. Ibu kalian benar, ayah tersesat terlalu lama. Nadira memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh harap. Harap yang selama ini ia pendam sendirian. Saya menoleh padanya. Kenapa kamu tidak pernah menuntut apapun dariku? Tanya saya dengan suara pecah. Nadira tersenyum lemah. Aku tidak ingin mereka tumbuh dengan ayah yang hadir karena terpaksa. Kata-kata itu membuat saya terdiam lama. Semua uang yang saya miliki tak bisa membeli waktu yang telah hilang. Tak bisa menggantikan pelukan yang seharusnya mereka dapatkan sejak kecil. Saya menatap ketiga anak itu satu persatu, menghafal wajah mereka, gerak-gerik mereka, suara napas mereka. Dalam hati saya bersumpah, jika masih ada waktu yang tersisa, saya tidak akan pergi lagi. Bukan sebagai miliarder, bukan sebagai orang besar, tapi sebagai ayah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa keputusan terpenting saya bukan tentang bisnis, melainkan tentang tinggal. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya menangis. Bukan di pemakaman orang tua saya. Bukan saat perusahaan saya nyaris bangkrut.
Bahkan bukan saat saya dikhianati rekan bisnis terdekat. Namun, di ruang tamu kecil itu, di hadapan 3 anak yang tak pernah saya peluk, air mata itu jatuh. Tanpa bisa saya hentikan, saya menandok, menutup wajah dengan kedua tangan. Dada saya sesak, napas saya berat. Selama ini saya bangga menjadi pria kuat. Pria yang tak pernah goyah, tapi saat itu, saya hanyalah seorang pria yang terlambat menyadari kesalahannya. Maafkan ayah, kata itu keluar begitu saja. Lirih, nyaris tak terdengar. Saya berlutut di hadapan mereka. Tidak ada jas mahal, tidak ada status. Hanya seorang pria yang berhadapan dengan konsekuensi hidupnya sendiri. Ketiga anak itu saling berpandangan. Mereka bingung, ragu, salah. Satu dari mereka yang berdiri paling depan melangkah, pelan mendekati saya. Ia menatap wajah saya lama, seolah mencoba memastikan sesuatu. Kata ibu, katanya polos. Ayah itu orang baik, cuma tersesat. Kalimat itu menghantam saya lebih keras dari apapun. Saya mengangguk, air mata kembali jatuh. Ibu kalian benar, ayah tersesat terlalu lama. Nadira memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh harap. Harap yang selama ini ia pendam sendirian. Saya menoleh padanya. Kenapa kamu tidak pernah menuntut apapun dariku? Tanya saya dengan suara pecah. Nadira tersenyum lemah. Aku tidak ingin mereka tumbuh dengan ayah yang hadir karena terpaksa. Kata-kata itu membuat saya terdiam lama. Semua uang yang saya miliki. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Cahaya matahari masuk melalui jendela kecil rumah Nadira, menyinari ruang tamu sederhana yang kini terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak saya tiba, saya tidak terbangun dengan rasa sesak di dada, melainkan dengan perasaan asing yang perlahan tumbuh. Tenang. Saya duduk di meja makan kecil bersama mereka. 3 anak kembar itu tertawa kecil saat berebut roti panggang. Salah satunya menjatuhkan selai ke lantai, lalu panik melihat ibunya. Nadira hanya menghela napas dan tersenyum lemah. Pemandangan sederhana itu membuat dada saya bergetar. Di kantor, satu keputusan besar bisa bernilai miliaran. Namun, di rumah kecil ini, satu senyuman bernilai jauh lebih besar. Setelah sarapan, saya mengajak Nadira bicara. Bukan sebagai mantan suami, bukan sebagai miliarder, tapi sebagai seorang ayah yang terlambat datang. Aku ingin tinggal, kata saya mantap. Bukan sementara, bukan untuk menebus rasa bersalah, tapi untuk benar-benar hadir. Nadira terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena ragu, melainkan karena harapan yang akhirnya berani muncul. Aku tidak butuh kemewahan, katanya pelan. Aku hanya ingin mereka punya ayah, sebelum waktuku habis. Kalimat itu membuat saya menelan ludah. Saya mengangguk. Tanpa janji kosong. Hari-hari berikutnya, saya belajar hal-hal yang tak pernah diajarkan dunia. Bisnis. Belajar mengikat tali sepatu kecil. Belajar mendengar cerita sederhana yang diulang berkali-kali. Belajar bahwa kehadiran jauh lebih penting daripada hadiah mahal. Saya menunda rapat, menolak undangan penting. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa kehilangan apapun. Justru, saya merasa pulang. Suatu sore, salah satu anak kembar itu duduk di samping saya dan bertanya, "Ayah, besok ayah pergi lagi?" Saya menggeleng, lalu memeluknya erat. "Tidak, ayah di sini." Di saat itulah saya sadar, ini bukan tentang memperbaiki masa lalu, ini tentang memilih masa depan. Dan di rumah kecil itu, saya menemukan kekayaan yang tak pernah bisa dibeli. Keluarga. Kisah Arka mengingatkan kita bahwa dalam hidup ada hal-hal yang sering kita tunda karena merasa masih punya waktu. Kita mengejar uang, jabatan, dan pengakuan sambil lupa bahwa ada hati yang menunggu kehadiran kita dengan sabar. Padahal, waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Harta bisa dicari kembali, kesuksesan bisa dibangun ulang.
Namun kesempatan untuk hadir dalam hidup orang-orang tercinta tidak selalu datang dua kali. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa cinta tidak selalu menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kehadiran dan kejujuran. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Sampai jumpa di video drama bercerita berikutnya, karena setiap kehidupan selalu punya cerita yang layak didengar.